Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran PPKN kelas 8 bersama Bapak. Pertama-tama, Bapak mengucapkan selamat dan sukses kepada kalian semua yang sekarang telah duduk di kelas 8. Semoga menjadi lebih baik dari apa yang telah kalian lakukan di kelas 7. Dan anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelum kita membahas tentang materi PPKN kali ini, izinkanlah Bapak untuk memperkenalkan diri. Karena ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Inilah biodata Bapak. Nama Bapak Dian Sudiono, NPD. Bapak lahir di Sumedang. Panggilan Bapak cukup dengan Pak Ian. Pendidikan Bapak S1 jurusan PPKN dari UPI Bandung, S2 jurusan Teknologi Pembelajaran dari Untirta. Di samping sebagai guru PPKN, Bapak sekarang menjabat sebagai Wakasek Bidang Kurikulum. Alamat rumah Bapak di Anyer. Nomor HP yang bisa dihubungi yang aktif WA-nya adalah 0821 14 343481 dan ini alamat email Bapak. Kemudian untuk memotivasi kalian, Bapak alhamdulillah memiliki sejumlah prestasi, diantaranya menjadi guru PPKN terbaik tingkat nasional pada Lomba Anugerah Konstitusi tahun 2009. Kemudian menjadi guru berprestasi tingkat nasional pada tahun 2014. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, tak lupa Bapak kenalkan, ini Yel yang merupakan salam Pancasila yang dimiliki oleh mata pelajaran kita PPKN. Seharusnya memakai gerakan, tapi paling tidak kalian bisa mempraktikkan seperti ini. Salam Pancasila. 5 sila, Pancasila. Pancasila, jaya sepanjang masa. NKRI, harga mati. Itulah yel-yel kita untuk memotivasi pada saat belajar PPKN. Untuk materi PPKN kelas 8 semester ganjil itu terdiri dari 3 bab. Di antaranya adalah bab 3.1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, bab 3.2 kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 3.3 atau yang terakhir memaknai peraturan perundang-undangan. Jadi dalam semester ganjil ini kita hanya membahas 3 bab. Nah, untuk dijadikan dasar agar pembelajaran PPKN berjalan dengan lancar, ada baiknya kalian memiliki komitmen dalam mengikuti pembelajaran PPKN ini. Di antaranya ada 9 komitmen yang harus kalian pegang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah kalian harus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena ini adalah hal yang mutlak, bukan hanya dalam belajar PPKN, agar hasilnya lebih optimal. Yang kedua, kalian harus taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah, sehingga tidak merugikan kalian ketika mengikuti pembelajaran sekolah. Yang ketiga, kita harus komitmen agar bisa mencapai KKM 75, karena kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran PPKN kelas 8 adalah 75. Yang keempat, kalian harus mengikuti remedial dan pengayaan. Baik itu yang belum mencapai KKM, maka harus mengikuti remedial, dan itu yang telah melampaui KKM, maka akan diberikan pengayaan. Yang berikutnya adalah coba kerjakan tugas PPKN tepat waktu. Yang keenam, kalian harus memiliki buku Undang-Undang Dasar yang kecil,
paling tidak itu sebagai pegangan kalian agar dibawa pada saat pelajaran PPKN. Yang ketujuh, milikilah buku pelajaran PPKN, baik itu buku yang dari perpustakaan ataupun buku pendamping-pendamping lainnya untuk memperkaya atau sebagai referensi pengetahuan tentang PPKN. Yang kedelapan, ini yang paling penting, Anda harus jujur dalam melaksanakan ulangan. Karena kejujuran adalah awal kesuksesan. Dan yang kesembilan, yang tidak kalah pentingnya adalah kalian harus hadir minimal 90% dari kehadiran dan jangan melewati batas ketidakhadiran yang sudah ditentukan. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, Bapak cintai, itulah komitmen pembelajaran khususnya untuk pelajaran PPKN yang harus senantiasa kalian pegang. Mari kita sama-sama ikuti pembahasan tentang bab 1, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Di dalam bab 1 ini terdiri dari 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi sikap spiritual, yaitu kalian harus bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah kompetensi sikap sosial, mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan. Mudah-mudahan kalian bisa menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir adalah kompetensi keterampilan, yaitu menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran PPKN, keempat kompetensi ini akan dipelajari dan mudah-mudahan bisa kalian miliki. Selanjutnya adalah untuk materi bab 1 ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahas arti dan kedudukan Pancasila. Yang kedua, kita akan membahas makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, kita akan membahas pentingnya kedudukan Pancasila. Jadi, di dalam bab 1 ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila terbagi menjadi 3 materi pembelajaran. Nah, sebelum kita bahas bagian yang pertama, untuk menyemangati dan sebagai langkah awal dalam pembahasan yang pertama, Bapak akan menunjukkan beberapa pertanyaan seperti yang ditampilkan. Mudah-mudahan kalian masih hafal dengan lambang-lambang sila Pancasila. Coba sebutkan. Nomor 1, lambang sila ke. Nomor 2, lambang sila. Nomor 3 adalah lambang sila ke. Nomor 4, lambang sila ke. Dan nomor 5, lambang sila ke. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyebutkannya dengan benar. Berikutnya coba kalian lihat. Ini adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Coba kalian tunjukkan nilai-nilai berikut ini sesuai dengan Pancasila sila keberapa. Jadi kalian harus bisa menebak nilai Pancasila sila keberapa dihubungkan dengan lambang Pancasila tadi. Cinta tanah air dan bangsa merupakan nilai Pancasila sila keberapa. Berikutnya suka bermusyawarah. Ini merupakan nilai Pancasila sila keberapa. Yang berikutnya melaksanakan bakti sosial. Nah, ini merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila keberapa. Yang kesembilan, rajin beribadah. Ini merupakan nilai Pancasila sila keberapa. Terakhir, suka bekerja keras. Ini merupakan nilai Pancasila sila keberapa. Bapak yakin kalian masih
ingat dan bisa menjawabnya dengan benar dari lambang-lambang Pancasila ini beserta nilai-nilai Pancasila yang tertuang ataupun terkandung di dalam sila-sila Pancasila tadi. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mari kita sama-sama lihat materi yang pertama tentang arti dan kedudukan Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa istilah Pancasila dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, pada tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, menurut Muhammad Yamin, bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca, yang berarti 5, sila, yang berarti dasar. Jadi menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu berarti 5 dasar. Nah, kalau kita lihat, Pancasila itu merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Itu merupakan pengertian Pancasila. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Coba kita lihat, menurut ketetapan MPR nomor 3, /MPR, tahun 2000, tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan, dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nah, seperti kita ketahui, bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Nah, inilah fungsi dan peranan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila itu berfungsi agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Itu sebagai jiwa bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, kalau di negara kita akan membuat hukum, maka harus bersumber kepada Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya disepakati melalui sidang PPKI sebagai hasil perjanjian bangsa bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan dan cita-cita bangsa kita itu tertuang di dalam Pancasila, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, fungsi Pancasila itu adalah sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya, sebagai moral pembangunan, maka Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Itulah fungsi dan peranan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, demikianlah pembahasan kita pada bagian pertama tentang arti dan kedudukan Pancasila. Mohon
Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.